Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Sobat Ngobras yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi menjelang siang yang penuh berkah dalam acara Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber. Beliau adalah dosen senior, dulu beliau ngajar saya dan beliau juga sekaligus ibu nyai ya di Purwokerto ini. Kita sapa dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bunda Enung Asmaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Mas Imam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu telah hadir di Ngobras di sini. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang perjuangan seorang ibu kasih hingga hari tua. Atau dalam istilah lain bisa disebut dengan kasih ibu sepanjang masa. Ibu merupakan muara kita semua untuk mencurahkan rasa, mencurahkan cinta, dan sebagai titik temu segala hal yang berkaitan dengan diri kita. Bahkan ibu itu menduduki posisi atau status yang sangat tinggi. Doa ibu itu sama seperti dengan doanya para nabi. Nah, bagaimana Bunda Enung Asmaya MA memahami perjuangan seorang ibu dan bagaimana perspektif beliau memahami tentang nilai-nilai keibuan yang ada di kita? Mari kita dengarkan. Bagaimana Bunda Enung bisa dijelaskan tentang perjuangan seorang ibu dan bagaimana perspektif keagamaan, perspektif sosial dan lain sebagainya sebagai bagian daripada kita memahami seorang ibu. Monggo. Terima kasih Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bahagia kita bisa ketemu di acara Ngobras karena ini adalah media silaturahim kita dengan keluarga besar Fakultas Dakwah khususnya dan masyarakat pendengar Ngobras. Tema kali ini memang tema yang sangat baik untuk kita kaji, Mas Imam. Yeah. Karena kita lahir dari ibu. Ibu ya. Tentu ketika kita ngomong kasih sayang ibu sepanjang masa, ini kita lihat dulu dari perspektif ilmu agama ya. Oke. Kalau ibu sih bilang bahwa kasih ibu sepanjang masa itu adalah sunatullah, Mas. Sunatullah. Artinya ya memang sudah dari sananya bahwa akan ada kasih sayang ibu itu untuk sepanjang masa bagi anak-anaknya. Yang kedua, kasih ibu sepanjang masa itu adalah inayatullah. Inayatullah. Inayatullah ini berarti merupakan pertolongan Allah yang memang dianugerahkan kepada ibu sehingga dia bisa memberikan kasih sayangnya tanpa pernah meminta balas jasa dari anak. Tulus ya Ibu. Iya, kalau bukan karena inayatullah, Mas, mungkin tidak bisa. Logika nggak bisa mematematikakakan orang yang durhaka tetap dikasihani gitu. Barangkali mungkin kalau kasih sayang ibu dikaitkan dengan agama, ketika agama tidak menjanjikan pahala saja, dia tetap akan sayang kepada anak-anaknya. Iya. Jadi kalau pertama ya Mas, kalau secara sunatullah itu kan berhubungan dengan sebab dan akibat. Oke. Kenapa sih si ibu itu punya kasih sayang kepada anak sepanjang masa? Karena ada sebabnya, Mas. Sebabnya itu karena ibu adalah tempat menanam benih. Dari rahim ibu lahir seorang anak. Dari rahim ibu anak bisa menyusui, dari rahim ibu anak bisa menjadi sosok individu yang disebut dengan ya tadi bayi lah gitu ya. Daging berarti dagingnya, darahnya itu adalah paruan nyawanya ibu gitu kan. Kalau istilahnya Jawa sikar. Sikar dari nyawa. Iya, jadi dengan kata lain maka
karena dia adalah dirinya, maka secara otomatis gitu akibatnya ada, yaitu kasih sayang ibu kepada anak. Jadi itu logis gitu kan, karena kita kalau udah buatannya Allah, nggak ada yang bisa ini ya Mas, nggak ada yang bisa mendebat. Jadi memang kasih sayang itu memang lahir karena memang satu itu adalah fitrahnya seorang ibu, yang kedua dikuatkan lagi bahwa ibu adalah tempat bersemainya itu. Anak itu ya. Jadi kalau bilang bahwa dia makannya dari makanan ibu, dari daging yang diperoleh dari ibu, ya hanya pindah tempat saja Mas. Dulu di alam rahim gitu kan, sekarang di alam dunia gitu kan. Jadi wajar kalau ada kasih sayang seorang ibu. Terus yang kedua adalah inayatullah Mas. Inayatullah ini adalah realitasnya ada banyak anak yang mungkin tidak memiliki perhatian kepada ibu gitu kan. Idealnya anak tuh kan soleh gitu kan, taat, nggak bantah gitu kan. Tapi acap kali si ibu merasakan kecewa dengan anaknya, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan sikapnya, atau itu dengan perbuatan. Tetapi apa yang terjadi? Beliau tetap sabar. Inayatullah di situ kan. Di luar nalar manusia kok bisa sabar gitu, padahal udah digituin gitu kan sama anaknya gitu harusnya kan. marah harusnya marah gitu kan, ternyata tidak. Nah itulah inayatullah. Jadi tema kali ini menurut ibu itu adalah tema yang sangat bagus gitu ya. Jadi ada situasi di mana kita bisa berdialog gitu ya, bisa berdialog dengan konteks yang terjadi terkait dengan kasih ibu sepanjang masa. Oke, Ibu Endong, itu perspektif agama ya? Betul. Ada nggak perspektif lain selain agama? Ada. Kalau ibu sih menyoal bahwa kasih ibu sepanjang masa itu dalam perspektif ilmu sosial. Ilmu sosial. Artinya memang ada harapan dari masyarakat bahkan dunia bertumpu kepada ibu agar ibu itu tetap memiliki kasih sayang sepanjang masa. Harapan itu karena mereka tahu bahwa sosok ibu itu adalah orang yang memiliki kepantasan loh Mas. Kepantasan, kesesuaian untuk tumbuh kembangnya anak. Nah ini percaya atau tidak percaya, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa perempuan itu beda dengan laki-laki Mas. Beda gitu, makanya tumpuan gitu ya. Maka tumpuan itu pada ibu gitu. Nah perbedaan itu pertama adalah dari sisi otak manusia. Jadi otak manusia itu kan ada kanan dan kiri. Nah dominasi laki-laki itu otak kiri, tapi kalau perempuan itu otak kanan dan otak kiri itu secara seimbang, sehingga cara kerjanya otak perempuan itu multitasking, sehingga dia itu mumpuni, kuasa lah gitu, ngurusin apapun juga gitu. Apakah masalah anak, masalah rumah, masalah suami, masalah karir, itu bisa gitu. Berarti dalam konteks ini ibu itu bisa mengerjakan pekerjaan yang beragam gitu ya. Begitu. Berarti double peran gitu ya. Dengan kata lain mampu gitu untuk mendapatkan amanah dari masyarakat sebagai pendidik, sebagai yang memberikan, yaitu tadi melahirkan, membesarkan dengan kasih sayang. Kasihnya itu bisa lama gitu kan. Itu kan hanya untuk ibu ya. Ya kalau dalam istilah Jawa itu ada yang mengatakan begini, melase ibu atau melase biung ke ibu gitu anak ya. Itu sebesar kelapa, tapi melasnya anak ke ibu itu sebesar upah. Nasi kecil itu ya, nasi kecil. Barangkali ini bisa merepresentasikan penjelasan tadi ya, bahwa memang seorang anak itu dalam konteks kebaktian kepada orang tua itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kasih sayang seorang istri. Sekarang tinggal gini Mas, ketika masyarakat itu bertumpu harapan kepada ibu, maka ibu itu harus disyaratkan Mas. Begitu. Jadi tidak hanya ya aja gitu, dia harus punya kasih sayang gitu. Jadi yang pertama secara personal, memang ibu itu harus memiliki good ethos. Yang kedua harus memiliki goodwill, dan yang ketiga harus memiliki good moral karakter.
Sehingga nanti kalau kita udah punya itu, maka tumpuan masyarakat itu akan menjadi kenyataan gitu. Etos itu apa? Jadi dia punya pengetahuan bahwa itu baik. Dia senang gitu kan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan dia bisa itu untuk secara kreatif gitu ya, mencari tahu bagaimana menjadi ibu yang baik kan, seperti itu. Terus yang kedua adalah will. Ada niat, ada kemauan untuk memberikan kasih sayang sepanjang masa. Dan yang ketiga harus ada moral, yaitu etik kepantasan sebagai seorang ibu yang dia bisa menjadi uswah bagi anak-anaknya kan, seperti itu. Dengan kata lain, faktor personal ini mendukung capaian gitu ya, bahwa dia akan menjadi seorang ibu yang memiliki kasih sepanjang masa, dengan juga tetap mendapatkan asupan dari sosial, yaitu ya anak-anaknya nih Mas, terkait dengan sikap kepada ibu ya. Kalau di dalam Al-Quran kan nggak boleh mengatakan itu bisa menyakitkan loh. Dalam arti itu kan membantah, tidak menghargai, bahkan mungkin tidak sopan, tidak mengerti apa yang diinginkan orang tua. Itu bisa mengganggu nanti Mas. Karena itu ada istilah di sini kan, ibu gitu kan bisa tega juga pada anak, nyumpahin gitu. Karena mungkin faktor personalnya sudah tertekan sekali gitu kan, dengan desakan-desakan dari faktor sosial itu gitu kan. Oke, baik Ibu Nung, melihat dari penjelasan Ibu tadi kan, dari sisi sosial itu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih saja ditemukan di kita, di masyarakat Indonesia itu masih saja ditemukan ibu-ibu yang tega, ya, tega umpamanya membuang anaknya, kemudian tadi yang dijelaskan Bunda nyumpahin anaknya. Nah, kalau dijelaskan dalam konteks kasih sayang ibu itu kok nampaknya kontras. Penjelasannya bagaimana itu Bunda? Ya, ibu itu manusia. Jadi ibu itu manusia juga manusia gitu ya. Kalau rocker ya kan, saya juga manusia gitu. Jadi saya ibu gitu kan. Jadi ibu ini punya perasaan, punya keinginan, punya harapan. Jadi kalau misalnya ada kasus ibu itu kok tega banget buang anaknya di kardus, atau misalnya nyimpen anak di kardus dibuang pinggir jalan itu. Betul. Itu memang satu kesalahan. Kalau memang si ibu itu sayang pada anak, seharusnya dia itu pada saat kawin, harusnya nikah dulu kayak gitu. Biasanya itu kan kasus dari perzinahan gitu. Jadi seorang ibu yang melahirkan karena perzinahan itu namanya tidak sayang pada anak tuh. Jadi jangan sampai gitu melakukan perzinahan. Karena nanti akibat akan ditimbulkan itu, atau akibat akan dirasakan oleh anak. Kasihan anaknya nanti gitu kan. Begini Bu Nung, kalau tadi memang fikih sudah jelas membahas tentang bagaimana membangun keturunan yang baik. Tapi kita disandingkan juga di layar kaca kita, ya, Sobat Ngobras, di minggu-minggu terakhir ini kan kita disandingkan dengan seorang ibu yang tega menyembelih 3 anaknya yang di Brebes itu ya. Menyembelih apa membakar? Menyembelih sampai meninggal ya Mas ya. Dan di situ dia ketika diinterogasi itu karena sayang sama anaknya, karena tidak ingin anaknya mendapatkan kesusahan seperti yang ia miliki. Ini kan sangat kontras sekali ya Bunda ya. Mungkin ada penjelasan dari Bunda untuk menyikapi ibu yang semacam ini, potret semacam ini harusnya disikapi seperti apa ya? Gitu. Pertama adalah ibu juga manusia, dia punya harapan yang mungkin tidak harapan yang terlalu tinggi. Istilahnya kalau dalam ilmu psikologi komunikasi itu ada istilah konsep diri. Jadi konsep diri itu harus membagi pada 3 aspek. Yang pertama adalah foto diri, yang kedua adalah harga diri atau disebut dengan self esteem. Ya, yang ketiga adalah ideal diri. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak sampai inkongruen ya, inkongruen itu ada ketidaksehatan jiwa gitu. Kalau Bunda katakan kejadian itu tuh adalah gambaran dari seorang ibu yang depresi. Depresi itu kan timbul karena ekspektasi
tidak sesuai dengan kemampuan diri gitu. Seharusnya kalau dia punya kemampuan memfoto dirinya siapa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, lalu dia menaikkan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan dan menjaga kelebihan itu pada kondisi yang normal, lalu dia mencanangkan cita-cita yang ingin apa gitu, yang ini dapatkan, tidak seharusnya depresi. Jadi inkongruent itu karena ketidakseimbangan antara kemampuan dan capaiannya kayak gitu. Jadi dalam konteks kasus tadi kita harus cerdas memilih ya, dan kita bisa mengambil ibro dari kejadian itu. Sobat Ngobras juga tentu tidak menerima informasi itu sebagai dalil yang benar. Kita harus menggunakan akal dan pikiran kita bahwa seorang ibu juga manusia, seorang ibu yang punya harapan-harapan yang ketika harapan itu tak tercapai dan bertumpuk-tumpuk dengan persoalan-persoalan rumah tangga dan di luar rumah tangga, ini bisa menyebabkan depresi. Iya, jadi banyak sekali kadang-kadang tuntutan dari masyarakat kepada ibu yang tuntutan itu terlalu besar. Tetapi si ibu sendiri tidak dimanusiakan gitu. Tidak dimengerti, tidak diketahui kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kan si ibu stres juga gitu kan, apalagi kalau udah disalah-salahkan gitu. Oke, baik Bunda Nung, Sobat Ngobras yang berbahagia, nampaknya dari tadi kita berbicara soal ibu, kasih sayang ibu dan sebagainya. Sementara di sisi seorang ibu itu ada anak, ada istri, ada tetangga dan lain sebagainya, Bunda ya. Kita coba akan membahas ke arah itu, Bunda. Kalau tadi ibu sebagai seorang manusia punya harapan, bisa depresi, bisa sebagainya, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang anak ini agar bisa memberikan dukungan-dukungan kepada seorang ibu agar bisa menjadi ibu yang ideal, kan gitu. Nampaknya saat ini anak-anak juga perlu meningkatkan hubungan yang baik dengan orang tua. Kita tidak berbicara soal teks agama, bagaimana menempatkan orang tua pada posisi yang sangat tinggi sekali, tetapi dalam tataran aplikatif itu Bu, dalam tataran aplikatif kita sebagai remaja milenial ini, bagaimana ini agar tetap menjadi support orang tua yang ibu yang ya sebagaimana ibu yang ideal itu tadi. Ya, terima kasih Sobat Ngobras juga, insya Allah penontonnya anak-anak juga ya. Jadi untuk anak gitu ya, ada hal yang harus memang diperhatikan kepada orang tua itu. Yang pertama itu kalau dalam perspektif agama ya mendoakan. Ya doakan si anak, doakan ibu, doakan keluarga supaya pada sehat kan kayak gitu. Terus yang kedua, kalau dari sisi sosial ya anak harus bisa melibatkan orang tua. Jadi orang tua tuh jangan ditinggalkan gitu. Jangan mentang-mentang sudah ada HP gitu kan. Orang tuanya nggak diajak ngomong gitu. Ngomongnya kalau HP baik kayak gitu. Terus yang ketiga secara psikologis ya orang tua itu kan minta dihormati, minta dihargai, minta diajak silaturahim kan gitu, minta diapresiasi. Nah, insya Allah kalau demikian adanya, hubungan antara orang tua dan anak akan baik-baik saja. Bahkan mungkin keberkahan akan didapat gitu ya, manakala si anak gitu ya secara aktif, intens mendoakan, lalu dia juga melibatkan orang tua, selalu cerita, selalu terbuka, akrab, hangat, dekat gitu ya dengan ibu gitu kan, tidak dianggap kecil gitu kan. Terus yang ketiga adalah ya tadi mengapresiasinya gitu, segala hal yang dilakukan oleh ibu. Ibu juga senang kalau dipuji, apalagi kalau dikasih hadiah. Ibu juga senang kalau dipuji. Oke, Sobat Ngobras yang berbahagia, Bunda Nung yang saya hormati, nampaknya waktu sudah menunjukkan berapa menit Mas? 20 menit dan kita harus melakukan ini ya, percepatan. Kira-kira ini untuk closing statement dari Bunda Nung, kira-kira apa ini untuk meningkatkan mentalitas ibu yang semakin baik dan mental anak ini juga semakin berbakti kepada orang tua. Closing statementnya seperti apa? Harus optimis Mas. Harus optimis. Jadi dalam kehidupan kita ini kan punya peran-peran, lewati aja.
dengan ikhlas, mencari ridho Allah, insya Allah berkah. Alhamdulillah. Jadi jangan meminta pujian dari anak lah. Minta ridho Allah. Insya Allah segala kesulitan, insya Allah segala hal yang menjadi harapan ya akan terwujud jika memang itu sudah Allah ridhoi. Amin, Gitu. amin. Sahabat Ngobras yang saya cintai, alhamdulillah banyak sekali materi-materi yang kita dapatkan dari Bunda Enung. Terima kasih Bunda Enung. Sama-sama Mas. Kita harus mengakhiri karena waktu. Jangan lupa acara Ngobras, ngobrol asik dan santai bersama Fakultas Dakwah itu setiap sore jam 17, dan di situ juga akan diputar tentang talent dakwah dan Ngobras di channel YouTube Fakultas Dakwah Winseju. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Enung. Sama-sama, Mas. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.